Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul Dosa yang tak dapat diampuni. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, boleh menguatkan iman kami sebagai umat-umat Tuhan. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam Matius 12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Saudara yang kasih, pada saat kita membaca sekilas ayat ini, bahwa rupanya ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apapun dosa yang kita lakukan, jika kita mau bertobat dan percaya, maka kesalahan atau dosa kita akan dibasuh di dalam darah Kristus. Tetapi kalau kita menolak Roh Kudus atau kita menghujat Roh Kudus, bagaimana caranya? Kita tahu bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah Dia memberikan penerangan. Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dia menuntun manusia kepada seluruh kebenaran. Nah, jika kita menolak Roh Kudus pada saat Dia bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menghujat Roh Kudus. Pada saat kita sebagai manusia di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak luput untuk melakukan kesalahan. Tetapi sementara terang firman Tuhan disampaikan kepada kita, menegur kita, bahkan dari orang yang menyampaikannya ataupun dari Roh Kudus sendiri yang menyampaikan itu di dalam hati nurani kita, karena hati nurani itu adalah suara Roh Kudus dan juga melalui firman, tetapi kita tidak mengindahkan atau kita tidak mendengar. Akhirnya lama kelamaan maka kita akan tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus. Di dalam Alkitab ada beberapa orang yang menolak Roh Kudus. Sebagai contoh, Saul, Raja Saul, pada saat Tuhan menyuruhnya, jadi lewat Samuel, untuk membinasakan semua orang Amalek, hewannya, bahkan rajanya, tetapi dia tidak membinasakan semua. Akhirnya dia dikatakan sudah menolak Roh Kudus, karena dia tidak mendengarkan firman Tuhan lewat Nabi Samuel. Dia tidak mendengarkan apa kata Tuhan, sehingga walaupun dia masih hidup, maka dia sudah pintu kasihan baginya sudah tertutup. Artinya dia sudah menolak Roh Kudus, padahal dia masih memerintah sebagai raja. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih, pada saat kita merasakan bahwa kita ini adalah orang berdosa, bahwa tidak ada kebenaran di dalam kehidupan kita, maka disitulah kita mengundang Kristus lewat Roh Kudus. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Karena apabila jiwa kita menyerah kepada Kristus, maka ada satu kuasa yang baru yang akan melingkupi hati yang sudah dibaharui, dan ada satu perubahan yang tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia di dalam dirinya sendiri. Nah, itu adalah pekerjaan yang luar biasa, membawa unsur-unsur yang luar biasa ke dalam keadaan manusia. Jiwa yang telah berserah kepada Yesus, yang menjadi bentengnya sendiri, dipersiapkan sendiri di atas dunia yang memberontak, dan ia bermaksud agar tidak ada penguasa lain di dalamnya selain kuasanya sendiri. Jiwa yang dijaga oleh pesuruh-pesuruh surga
cukup kuat untuk menghadapi serangan-serangan setan. Jadi pada saat kita sudah ketahui ada dosa yang tidak dapat diampuni, maka kita bisa menghindarinya, atau kita bisa selalu datang kepada Tuhan, datang kepada Roh Kudus. Dengan demikian Dia akan menuntun kita. Maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, itu adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian itu akan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.